Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fatir Al-Qadr dengan NIM 230810102077. Saya Fatur Rozid dengan NIM 230810102009. Saya Mutia Karimah Hidayati dengan NIM 230810102087. Saya Yana Mufariha dengan NIM 230810102060. Saya Nelly Daya dengan NIM 2308110102094. Saya Devara Suryawalan Syafitri dengan NIM 230810102098. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari homo economicus. Nah, homo economicus itu disebut dengan manusia ekonomi. Nah, pasti kita semua tahu bahwa manusia itu memiliki kebutuhan, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun tersier. Nah, kalau homo economicus ini, manusia itu memiliki pikiran yang rasionalitas dan selalu berpikir tentang kebebasan untuk memilih prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, biasanya homo economicus ini selalu mementingkan kebutuhan pribadi atau keinginan pribadi daripada kepentingan orang lain. Jadi tidak memikirkan kepentingan orang lain sama sekali, dan dia itu mesti tertarik dengan keinginan atau kebutuhan dirinya sendiri. Penjelasan kasus manusia sebagai homo economicus ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Baik, di sini saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Baik, artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan dengan dasar atas suka sama suka di antara kamu. Janganlah kalian membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Baik, hanya itu saja yang bisa saya bacakan. Terima kasih. Tafsir An-Nisa ayat 29, yaitu keharaman memakan harta orang lain secara jahat. Maksud haram memakan harta orang lain secara jahat di sini adalah haram mengambil, merampas, dan menguasai harta orang lain secara jahat. Seperti halnya dengan cara mencuri, merampok, gasap, atau memakai dan menguasai atau mengambil tanpa seizin pemiliknya. Demikian pula masuk dalam petunjuk ini melakukan korupsi atau harta rakyat atau negara selamanya akan haram. Tafsir surat An-Nisa ayat 29. Dalam ayat ini dibahas beberapa masalah. Yang pertama, dengan jalan yang batil, yaitu dengan cara yang tidak benar. Yang kedua, firman Allah yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan yang ketiga, firman Allah perniagaan. Perniagaan menurut bahasa sebuah ungkapan tentang imbalan, di antaranya ganjaran yang diberikan Allah. Dan yang keempat, ketahuilah bahwa setiap pertukaran adalah perniagaan apapun kecuali setiap ganti yang tidak batil. Yang selanjutnya, jumhur membolehkan menipu yang sedikit dalam perdagangan atau perniagaan.
Dan selanjutnya firman Allah, yaitu dengan suka sama suka, hanya ungkapan ini menggunakan pola mufa'alah atau timbal balik dari dua pihak. Dan yang terakhir, hadis yang telah kami sebutkan membantah pendapat yang mengingkari usaha mencari makan dengan perdagangan dan perindustrian, yaitu dari kalangan tasawuf, karena Allah telah mengharamkan memakannya dengan cara batil dan menghalalkannya dengan perdagangan atau perniagaan, dan ini sudah jelas. Analisa dari surat An-Nisa ayat 29, menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah melarang hamba-hambanya untuk melakukan perniagaan secara batil, usaha-usaha yang tidak syar'i, seperti riba dan mencuri. Menurut Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Allah itu melarang hamba-hambanya untuk memakan harta yang haram. Di antara keduanya itu tidak mendapatkan perbedaan yang strict